Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emita Rahliboru Nasution dari kelas 4A Pri International Management. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Konsep Cost of Quality and Productivity. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah SE MSIAK selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen dan orang-orang yang telah mendukung saya dalam proses pembuatan video ini. Langsung saja ke konsep cost of quality and productivity. Di sini saya akan mendefinisikan biaya kualitas. Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah terdapat kualitas yang buruk. Biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut biaya kualitas. Jadi, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang ditimbulkan karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya, lebih tepatnya. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kualitas, kegiatan pengendalian dan kegiatan karena kegagalan. Selanjutnya ada dimensi kualitas. Yang pertama ada kinerja, kedua estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, ada fitur, keandalan, tahan lama, kualitas kesesuaian, dan kecocokan penggunaan. Selanjutnya ada 4 kategori biaya kualitas adalah sebagai berikut. Biaya pencegahan yang pertama terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan, kita mengharapkan biaya kegagalannya turun. Contohnya, dari biaya pencegahan adalah biaya rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, audit kualitas, siklus kualitas, uji lapangan dan peninjauan desain. Yang kedua ada biaya penilaian. Terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Biaya ini termasuk biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku, pemeriksaan kemasan, pengawasan kegiatan penilaian, penerimaan produk, penerimaan proses, peralatan pengukuran atau pemeriksaan dan pengujian, dan pengesahan dari pihak luar. Selanjutnya ada biaya kegagalan internal. Terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar adalah kegagalan yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. Contohnya dari biaya kegagalan internal adalah sisa bahan, pengerjaan ulang, penghematan mesin, atau karena adanya produk buruk yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Pemeriksaan ulang, pengujian ulang, dan perubahan desain, biaya-biaya di atas tidak akan terjadi apabila tidak ada produk cacat. Selanjutnya, biaya kegagalan eksternal terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Dari semua biaya-biaya kualitas, kategori biaya ini dapat menjadi yang paling merugikan. Contohnya biaya penarikan produk dari pasar, misalnya bisa mencapai ratusan juta dolar. Contoh lainnya termasuk biaya kehilangan penjualan karena kinerja produk yang buruk, serta retur dan potongan penjualan karena kualitas yang buruk. Biaya garansi, perbaikan, tanggung jawab hukum yang timbul, ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pangsa pasar, dan biaya untuk mengatasi keluhan pelanggan. Biaya kegagalan eksternal seperti juga biaya kegagalan internal, hilang jika tidak ada produk yang cacat. Selanjutnya, mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas bisa diklasifikasikan sebagai biaya yang diamati atau tersembunyi. Yang pertama, biaya kualitas yang diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Yang kedua ada biaya kualitas yang tersembunyi adalah biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk. Biaya oportunitas biasanya tidak disajikan dalam catatan akuntansi perusahaan. Kemudian ada 3 metode untuk mengestimasi biaya kualitas.
Yang pertama ada metode pengali. Metode pengali merumuskan bahwa total biaya kegagalan adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Total biaya kegagalan eksternal sama dengan K sama dengan biaya kegagalan eksternal yang terukur, di mana K adalah efek pengali, nilai K diperoleh berdasarkan pengalaman. Yang kedua ada metode penelitian pasar. Metode penelitian pasar formal digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Survei pelanggan dan wawancara dengan anggota tim penjualan perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap besarnya biaya tersembunyi perusahaan. Hasil terhadap penelitian pasar dapat digunakan untuk memproyeksi hilangnya laba di masa depan akibat kualitas yang buruk. Kemudian yang terakhir ada fungsi kerugian kualitas Taguchi. Definisi tanpa cacat tradisional mengasumsikan bahwa biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit yang menyimpang dari batas spesifikasi atas dan bawah. Fungsi kerugian Taguchi mengasumsikan bahwa setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas tersembunyi. Selanjutnya, biaya kualitas tersembunyi meningkat secara kuadrat pada saat ini aktual menyimpang dari nilai target. Fungsi kerugian kualitas Taguchi adalah L-nya sama dengan KY kurang T kuadrat, di mana konstanta proporsionalitas yang besarnya bergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Y sama dengan nilai aktual dari karakteristik kualitas. T sama dengan nilai target dan karakteristik kualitas, dan L sama dengan kerugian kualitas. Kemudian ada pelaporan informasi biaya kualitas. Yang pertama adalah laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat lebih mudah dimulai dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai presentasi dari penjualan aktual. B. Fungsi biaya kualitas, pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan bahwa terdapat perbandingan berbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya turun. Kemudian, fungsi biaya kualitas, pandangan cacat nol. Model cacat nol meningkatkan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Kemudian manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan atau Activity Based Management atau ABM mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas. Kemudian ada analisis tren. Laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah dan distribusi biaya kualitas di antara 4 kategori, sehingga menunjukkan peluang untuk perbaikan kualitas. Setelah ukuran-ukuran peningkatan kualitas ditentukan, adalah hal yang paling penting bagi perusahaan untuk menentukan apakah biaya kualitas telah berkurang sebagaimana yang direncanakan. Selanjutnya kita beralih kepada produktivitas. Produktivitas pengukuran dan pengendalian. Yang pertama itu pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas dapat berupa aktual ataupun prospektif. Pengukuran produktivitas aktual memungkinkan manajer untuk menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan. Pengukuran prospektif menilai ke masa depan dan berguna sebagai input bagi pengambilan keputusan strategis. Kemudian, definisi pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas parsial disebut juga dengan pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu. Produktivitas dari satu input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Rasio produktivitas sama dengan input per output. Kemudian keunggulan ukuran parsial.
Ukuran parsial memungkinkan manajer untuk memfokuskan perhatiannya pada penggunaan tertentu. Penggunaan pengukuran parsial memiliki keunggulan yaitu mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Kemudian, kelemahan ukuran parsial. Yang pertama, adanya kemungkinan terjadinya trade-off menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Kemudian adanya kemungkinan terjadi trade-off, maka ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat dan oleh karena itu haruslah dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang secara total menunjukkan keberhasilan perusahaan. Pengukuran profit produktivitas. Pengukuran menyediakan serangkaian atau sebuah vektor ukuran operasional parsial yang berbeda dan terpisah. Profil dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk memberikan informasi mengenai perubahan produktivitas. Kemudian, kualitas dan produktivitas. Meningkatkan kualitas agar meningkatkan produktivitas, begitu pula sebaliknya. Karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan, maka produktivitas akan meningkat. Peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Namun, dimungkinkan suatu kondisi perusahaan menghasilkan produk yang hanya memiliki sedikit kerusakan atau tidak ada cacat sama sekali, tetapi memiliki proses yang tidak efisien. Untuk meningkatkan efisien, proses manufaktur hendaknya didesain ulang. Dengan proses yang efisien, akan dihasilkan lebih banyak output dengan input yang lebih sedikit. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, saat ini banyak perusahaan yang menawarkan gain sharing, yaitu insentif berupa kas yang diberikan kepada para manajer dan karyawan jika target kualitas dan produktivitas terpenuhi. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.